maka untuk mencari kajian literatur kita juga harus menggunakan dua variabel, yaitu variabel masalahnya dan juga variabel akar masalahnya. Misalnya untuk hasil wawancaranya, yang pertama adalah menggunakan media pembelajaran berbasis AR. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi LK 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi untuk tugas PPG 2022. Nanti juga saya akan menampilkan contoh pengisian LK tersebut dari kajian literatur dan juga wawancaranya. Untuk bentuk tabelnya seperti ini kawan-kawan, yaitu ada masalah terpilih yang akan diselesaikan, lalu akar penyebab masalah, lalu eksplorasi alternatif solusi, dan analisis alternatif solusi. Untuk pengisiannya seperti ini kawan-kawan. Untuk kolom pertama, yaitu kolom masalah terpilih yang akan diselesaikan. Di sini kita bisa menuliskan ataupun mengambil dari masalah terpilih yang sebelumnya sudah kita pilih di LK 1.4. Lalu untuk kolom akar penyebab masalahnya, di sini juga kita bisa mengcopy pastekan isinya dari akar penyebab masalah yang terdapat di LK 1.4. Lalu untuk kolom eksplorasi alternatif solusi, di sini bisa kita isi analisis alternatif solusi yang sesuai dengan kolom masalah terpilih dan kolom akar penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan wawancara. Jadi untuk pengerjaan LK 2.1 kita menggunakan kajian literatur dan juga kita melakukan wawancara. Lalu untuk kolom terakhir, analisis alternatif solusi, di sini kita bisa mengisi analisis dari kolom eksplorasi alternatif solusi. Apa saja kekurangan dari masing-masing alternatif solusi dan apa saja kekuatan dari masing-masing alternatif solusi. Nanti akan saya tampilkan untuk contoh LK 2.1 ini dan akan saya jelaskan juga bagaimana cara pengisiannya. Sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya atau bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Untuk tabel LK 2.1 itu seperti ini tampilannya kawan-kawan. Dan untuk eksplorasi dan untuk kolom eksplorasi alternatif solusi nanti kita bisa isikan dari hasil pertama kajian literatur, lalu kedua hasil wawancara. Nanti kita tuliskan juga siapa yang kita wawancara dan tanggal wawancaranya tanggal berapa. Untuk kolom nomor ini tinggal kita isikan sesuai nomor urut. Dan untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan, di sini misalnya saya mengambil permasalahan yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran IPA. Lalu untuk kolom akar penyebab masalah, yaitu guru belum menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang tepat pada mata pelajaran IPA. Untuk kedua kolom ini kita bisa copy pastekan dari LK sebelumnya. Sedangkan untuk kolom keempat ini, yaitu eksplorasi alternatif solusi, kita harus melakukan yang pertama adalah kajian literatur dan yang kedua adalah wawancara kepada rekan guru kita ataupun kepala sekolah ataupun ahli ataupun pihak lain yang kiranya berhubungan dengan permasalahan kita. Dan ini saya tampilkan contoh untuk kajian literaturnya. Misalnya pertama adalah menggunakan media pembelajaran YouTube.
Untuk kajian literatur ini kita tuliskan juga, misalnya menurut Amalia Rizky Wulandari dan kawan-kawan, lalu tahunnya ini kita dapat dari tahun jurnal tersebut terbit, yaitu 2011. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk kajian literatur ini saya dapatkan dari jurnal yang saya cari di internet. Di video akhir nanti akan saya praktekkan bagaimana cara kita mencari kajian literatur, baik itu jurnal, penelitian, atau lainnya di internet. Dan untuk kajian literatur ini harus kita cari berdasarkan masalah terpilih yang akan diselesaikan dan juga berdasarkan akar penyebab masalahnya. Jadi ketika kita mencari kajian literatur, variabel yang kita gunakan adalah masalahnya apa dan akarnya apa. Jadi karena di sini masalahnya adalah rendahnya hasil belajar IPA dan akar penyebabnya adalah media pembelajaran, yang kita cari adalah pengaruh media pembelajaran apa terhadap hasil belajar IPA. Karena kalau kajian literatur ini kita mencarinya hanya menggunakan variabel masalah yang kita pilih, yaitu hasil belajar IPA, nanti eksplorasi alternatif solusi isinya akan terlalu luas. Kadang bisa sesuai dengan akar penyebab ataupun tidak. Misalkan untuk masalah ini kita mencari kajian literatur hanya menggunakan variabel hasil belajar siswa rendah pada pelajaran IPA, maka kajian literatur yang kita dapat bisa karena media, bisa karena model pembelajaran, metode pembelajaran, motivasi siswa, dan lain sebagainya. Jadi biar di kolom eksplorasi alternatif solusinya tepat, maka untuk mencari kajian literatur kita juga harus menggunakan dua variabel, yaitu variabel masalahnya dan juga variabel akar masalahnya. Nanti di akhir video akan saya praktekkan bagaimana cara kita mencari kajian literatur menggunakan dua variabel tersebut. Sekarang kita lanjutkan dulu, saya tampilkan contoh untuk kajian literatur kedua, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Di sini yang dimaksud adalah PowerPoint. Lalu kita jelaskan juga menurut siapa, tahun jurnal tersebut berapa. Lalu kita tuliskan juga kesimpulannya, yaitu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media berbasis komputer terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari motivasi belajar siswa. Untuk isian ini biasanya bisa kita peroleh dari kesimpulan di jurnal. Nanti akan saya tunjukkan juga untuk mencari kesimpulan di jurnal. Lalu kajian literatur ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran komik berwarna. Di sini kita tuliskan juga menurut siapa, tahun berapa, mengatakan bahwa dapat disimpulkan penggunaan media komik berwarna berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 2 SD di Gugus 2 Kecamatan Kubu Tambahan tahun pelajaran 2017-2018. Ini kajian literatur hanya saya tampilkan 3. Nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan untuk jumlahnya sesuai arahan dari dosen ataupun guru pamong masing-masing. Lalu isian kedua dari kolom eksplorasi alternatif solusi adalah hasil wawancara. Jadi selain literatur, kita juga di sini melakukan wawancara kepada para ahli ataupun bisa juga rekan guru atau kepala sekolah atau pengawas dan lain-lain yang kita rasa orang-orang tersebut berhubungan dengan permasalahan yang kita pilih. Untuk hasil wawancara, misalnya di sini kita sudah melakukan wawancara kepada rekan guru ataupun kepala sekolah, kita tuliskan hasilnya di sini. Misalnya untuk hasil wawancaranya yang pertama adalah menggunakan media pembelajaran berbasis AR atau augmented reality. Lalu hasil yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran dari YouTube. Lalu yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran berbasis ICT dengan PowerPoint.
Jadi di sini bisa kita lihat ada 6 eksplorasi alternatif solusi yang kita dapatkan dari kajian literatur dan hasil wawancara. Tapi dari ke-6 ini sebenarnya ada 2 yang sama, yaitu untuk hasil wawancara dan kajian literatur, yaitu mengenai penggunaan media YouTube dan juga penggunaan media berbasis ICT. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya alternatif solusi yang disediakan di sini hanya ada 4, yaitu penggunaan YouTube, lalu berbasis komputer menggunakan PowerPoint, dan juga menggunakan komik berwarna, dan juga menggunakan media berbasis AR. Nanti akan saya buat video apa itu media berbasis AR beserta penjelasannya dan bagaimana cara kita membuatnya. Karena untuk PPG tahun ini sangat direkomendasikan untuk penggunaan media berbasis AR atau VR ataupun AI. Kita lanjutkan untuk kolom alternatif, untuk kolom analisis alternatif solusi. Di sini kita bisa menuliskan berdasar kajian literatur dan hasil diskusi serta wawancara, ditentukan alternatif solusi yang relevan dengan akar penyebab masalah adalah: pertama, penggunaan media video pembelajaran. Untuk penggunaan ini kekuatannya adalah bisa diakses kapan dan di mana saja, karena yang dimaksud media video pembelajaran ini adalah video yang sudah ada di YouTube. Lalu kelemahannya yaitu sulitnya mencari video pembelajaran yang sesuai dengan materi dan model pembelajaran yang digunakan. Ini kita tuliskan untuk kekuatan dan kelemahannya. Lalu untuk analisis alternatif solusi yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Kekuatannya adalah mudah dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Dan kelemahannya adalah memerlukan alat tambahan seperti proyektor dan LCD. Lalu untuk analisis alternatif solusi yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran komik berwarna. Kekuatannya adalah tidak memerlukan alat tambahan seperti proyektor dan LCD. Kelemahannya adalah sulitnya membuat dan mendesain media pembelajaran komik. Lalu untuk analisis alternatif solusi yang keempat adalah menggunakan media pembelajaran berbasis AR. Kekuatannya adalah media pembelajaran sangat menarik dan beberapa materi tidak perlu membuat karena sudah tersedia di aplikasi rumah belajar. Di video lainnya juga sudah saya praktekkan untuk mencari dan menggunakan media berbasis AR ini di rumah belajar. Untuk link videonya nanti akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Lalu untuk kelemahannya membutuhkan perangkat handphone Android dan internet untuk menggunakannya. Ini untuk analisis alternatif solusi dari eksplorasi alternatif solusi di kolom sebelahnya. Jadi kalau di kolom eksplorasi alternatif solusinya itu ada 4, maka di analisis alternatif solusinya juga kita harus menganalisis keempat-empatnya, baik kekuatannya maupun kelemahannya masing-masing. Selanjutnya seperti tadi saya sampaikan, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara kita mencari kajian literatur menggunakan 2 variabel. Jadi ini saya buka dulu Google Chrome. Di sini kita ketikkan saja Google Cendekia. Lalu kita pilih saja yang paling atas ini, Google Cendekia. Setelah itu kita lihat dulu untuk ini. Untuk masalahnya adalah rendahnya hasil belajar IPA. Lalu untuk akar penyebabnya adalah guru belum menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang tepat pada mata pelajaran IPA. Jadi kita mencarinya dengan 2 variabel, yaitu hasil belajar dan penggunaan media pembelajaran. Maka di Google Cendekia ini caranya kita bisa mengetikkan seperti ini: pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA.
Jadi di sini kita bisa melihat ada dua variabel, yaitu pertama hasil belajar IPA, lalu variabel kedua adalah media pembelajaran sesuai akar penyebab masalahnya. Setelah itu kita klik saja search, maka di sini akan nampil untuk jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Misalnya saya buka saja satu. Ini judulnya pengaruh media video terhadap hasil belajar IPA. Kita klik saja. Setelah terbuka bisa kita lihat di abstraksi, misalnya ini abstraksinya bahasa Inggris. Kalau ingin mencari yang bahasa Indonesia, ini ada keterangannya PDF, kita klik saja. Setelah itu kita cari di abstraksi untuk kesimpulannya, ataupun bisa di kesimpulan. Kita cari kesimpulan, misalnya ini kesimpulan. Di sini kita cari untuk kesimpulannya. Ini kita bisa membacanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Jadi ini bisa kita kopikan untuk mengisi ini keterangan di kajian literatur. Sedangkan untuk namanya dan tahunnya kita bisa lihat juga di sini. Ini tahun 2017 misalnya. Untuk namanya kita lihat di atas. Ini misalnya nama penulisnya adalah Dwi Yunita dan kawan-kawan. Ini untuk nama dan tahunnya bisa kita tuliskan juga di LK 2.1. Dan kalau ingin mencari kajian literatur lainnya, kawan-kawan juga bisa mencarinya di daftar Google Cendekia seperti tadi. Jadi seperti itu video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.